sumber yang selanjutnya yaitu qiyas. Kalau kita baca kitab-kitab klasik Imam Syafi'i itu menyatakan bahwa azan di pemakaman itu adalah qiyas. Ketika lahir diazankan, meninggal juga diazankan. Jadi sumbernya adalah qiyas. So, apakah ketika teman-teman meninggal mau diazankan atau tidak, itu pilihan teman-teman, gitu ya. Bahwa Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Jadi untuk azan itu dikiaskan oleh Imam Syafi'i. Ya kan? Apa Imam Syafi'i salah? Siapa yang berani bilang Imam Syafi'i salah? Kan tidak juga ya. Jadi yang mengatakan gak ada tuh azan berarti mereka mengacu hanya pada Quran dan hadis saja. Sementara kalau kita baca kitab klasik Imam Syafi'i, maka Imam Syafi'i menyatakannya adalah qiyas. Qiyas itu adalah macam membandingkan, menganalogikan bahwa ketika lahir azan ya ketika meninggal azan. Paham ya teman-teman ya? Oke, paham ya? Udah azan ya? Udah azan. Udah ngerti ya? Jadi memang itu adalah qiyas. Terus nanti kalau ada yang nanya, kenapa mesti azan? Ya nggak mesti sih, cuman Imam Syafi'i menyatakan itu adalah qiyas. Nah, kayak gitu caranya ya. Ustazah, kalau haid udah lebih dari 15 hari, bisa sholat dan ngaji. Apa boleh hubungan badan? I think kalau ilmu kedokteran aku nggak tahu ya, teman-teman ya. Ustazah, iya. Masa suci dan haid berapa lama? Mengetahui hadis dan haid dan istihadah gimana? Mengetahui haid dan istihadah itu dilihat dari jadwal, dari waktunya. Kalau udah lebih dari 15 hari maka itu udah istihadah. Nanti hari ke-15 teman-teman boleh sholat, teman-teman boleh puasa, teman-teman boleh tawaf seperti biasa ya. Nah gitu ya, kalau teman-teman berada dalam kondisi haid ya. Jadi mandi dulu hari ke-15, hari ke-16, 17, 18, maka teman-teman boleh melakukan yang namanya sholat ya, puasa, tawaf, nggak ada masalah ya. Oke, kita lanjut ya. Ustazah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, jadi gitu ya. Sehat selalu, amin ya. Oke, apa boleh sikat gigi pakai odol kalau lagi puasa? Intinya tidak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan. Kalau teman-teman mampu memasukkannya, tidak memasukkan ke tenggorokan dan kerongkongan, nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman lalai, khawatirnya batal. Oke. Kalau yasinan terus kentut gimana Ustazah ya? Kalau yasinan itu kentut terus gimana itu Ustazah? Ya, ada dua pendapat. Imam Nawawi mengatakan sunnah wudhu, sementara yang lain mengatakan wajib wudhu. Beda pendapat, terserah mau pilih yang mana. Tapi ada ustadz yang bilang azan tuh kalau untuk panggilan sholat. Ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa azan di pemakaman tidak ada dalil Quran, tidak ada dalil hadis. Sumbernya adalah qiyas menurut madhab Imam Syafi'i. Kalau teman-teman tak mau diazankan juga nggak apa-apa. Tapi apakah azan dia berdosa? Juga tidak. Karena Imam Syafi'i juga seorang ulama. Paham ya? Ustazah, istihadah itu setiap sholat harus mandi wajib nggak? Ya tidak. Cuman usahakan istihadah itu setiap mau sholat wudhu. Gitu. Usahakan ya. Usahakan saja. Sama dengan tayamum. Setiap mau sholat wudhu. Gitu kan. Ustazah, kalau lupa waktu suci dari haid itu gimana? Maksudnya gimana? Saya sholat bareng suami, tapi kemampuan suami belum bisa membaca surah-surah. Yang penting Al-Fatihah mampu. Surah-surah itu dipendekkan gak ada masalah. Yang penting Al-Fatihah dia mampu ya. Ustazah, apakah saya berdosa membawa anak yang sudah berumah tangga pulang ke rumah saya? Kalau dia ridho, istrinya ridho, tidak jadi masalah. Kalau dia ridho, istrinya ridho, itu tidak jadi masalah. Is okay ya teman-teman ya, aman aja. Oke. Nah, kecuali kalau istrinya nggak ridho ya. Ustazah, azan apa ada adabnya? Adab dari azan adalah diem dan menjawab azan. Diem dan menjawab azan. Makanya tidak kita anjurkan untuk sholat saat azan. Dengarkan azan dulu, minimal satu azan. Lalu teman-teman sholat. Waktu sholat dengar lagi azan-azan di tempat lain, lanjut sholat nggak apa-apa. Jadi jawab azan dulu kalau bisa. Setelah itu baca doa setelah azan. Setelah itu teman-teman berdoalah sedikit baru sholat. Kalau buru-buru nggak doa nggak apa-apa. Yang penting jawab dulu azan ya. Ustazah, sujud terakhir dalam sholat itu Allahumma rzuqni atau Allahumma rzuqna sama saja. Oke, gitu ya. Oke, gitu ya. Ustazah, kalau sholat imaman niatnya kita bareng imam apa abis imam? Oh, niatnya imam takbir kita niat. Jadi kita kan mengikuti imam ya, bukan mengiringi imam.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, Sami Allahu liman hamidah. Ya. Kenapa ceramah nggak pernah berdiri? Aku ceramah sehari 2 kali, 3 kali, live 2 kali. Kalau berdiri capek aku. Dulu waktu masih muda, jadwalku nggak terlalu penuh. Jadi berdiri tuh semangat aku. Kalau sekarang, capek. Jadi kalau berdiri itu lelah guys. Kalau sesinya banyak, ya kan, lutut ya. Madu rambutan. Ustazah, iya. Kalau tahajud di waktu awal dan sepertiga malam bangun tahajud lagi boleh nggak? Boleh, selama ada waktunya. Ya, jadi begini guys. Tahajud itu kan waktunya dari habis isya sampai azan subuh kan. Teman-teman tidur jam 10 bangun tidur tahajud. Lalu kemudian teman-teman tidur lagi jam 2 bangun tahajud lagi. Gak ada masalah, is okay ya teman-teman ya. Iya, is okay, gak ada masalah. Iya, 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 benar, lutut ya. Lutut ya. Iya, penting kan ilmunya sampai kan guys. Aduh, berdiri itu berkeringat-keringat guys, apalagi di masjid ya. Ustazah, oke, kalau sujud sahwi berapa kali? Kalau sujud sahwi itu 2 kali ya, teman-teman ya. 2 kali sebelum salam. Setelah fil alamina innaka hamidum majid. Teman-teman lupa sholat nih, lupa rakaatnya nih kan. Oh ini rakaat 2 atau 3 ya, 2 atau 3 ya, 2 atau 3 ya. Maka teman-teman pilih 2 aja dulu. Oke, lebih baik berlebih daripada kurang. Oke. Lalu kemudian sebelum salam, setelah fil alamina innaka hamidum majid, teman-teman sujud Allahu Akbar. Baca doa sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar. Sujud lagi. Enggak usah baca apa-apa nih ya. Sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar. Salam kanan, salam kiri ya, teman-teman ya. Oke, salam kanan, salam kiri. Oke, paham ya teman-teman ya. Nah ini doa sujud sahwi ya. Oke, Ustazah, sholat di rumah setelah azan langsung sholat nggak nunggu iqomah, nggak apa-apa. Yang penting jawab azan dulu. Oke, yang penting jawab azan dulu ya. Ustazah, iya, kalau suci dari haid, hari, tanggal dan waktunya tidak masalah. Masalahnya adalah jadwalnya kalau lebih dari 15 hari berarti teman-teman mandi aja apapun yang terjadi. Kalau sujud syukur itu, saya Mbak Hartini, kalau sujud syukur itu sujud kalau teman-teman mendapatkan nikmat, ya. Oke, teman-teman boleh dengerin aku jelaskan 3 jenis sujud. Yang pertama adalah sujud sahwi, aku ulang lagi. Sujud sahwi adalah kalau lupa rakaat. Ini rakaat 2 atau 3, 2 atau 3, 2 atau 3. Teman-teman ambil aja 2 dulu, lebih baik ya. Lalu kemudian nanti setelah fil alamina innaka hamidum majid, teman-teman sujud sebelum salam. Allahu Akbar. Oke. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar. Ya, enggak usah baca apa-apa. Sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar. Duduk tahiyat akhir, salam kanan, salam kiri. Itu sujud sahwi. Tapi kalau sujud syukur, kalau teman-teman mendapatkan sebuah nikmat, sujud aja. Apa bacaan sujud syukur? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billah. Gitu kan ya. Nah itu 1 kali aja cukup, 1 kali zikir. Nggak harus menghadap kiblat, nggak harus pakai takbir, nggak harus pakai salam. Tetapi kalau teman-teman mau, setiap malam aku tawarkan untuk sujud syukurlah setiap habis sholat. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Langsung sujud. Pap. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Wala hawla, wala quwata illa billah. Udah duduk baru doa dan zikir. Gak ada masalah. Atau habis sholat doa dan zikir dulu baru teman-teman sujud syukur. 1 kali aja cukup. Oke, gitu ya teman-teman ya. Masya Allah, hafal ya. Ustazah, Allahumma rizukni, Allahumma ajirni minan nar. Itu adalah doa terlepas dari api neraka. Allahumma ajirni minan nar. Apa bedanya dengan Allahumma ajirna minan nar? Sama aja. Ya, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Sama aja. Oke? Gitu ya. Aku sering sujud syukur Zah. Masya Allah ya. Ustazah, kalau suami mu'alaf belum pandai doanya, sholat apa kita boleh jadi makmumnya? Kalau doa yang belum pandai boleh mbak. Yang penting Al-Fatihah dan rukun sholatnya pandai. Doa boleh masing-masing mbak. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah ya. Doa masing-masing, tak perlu dipimpin oleh suaminya. Jadi intinya imam tuh dia pandai bacaan sholat semacam Al-Fatihah saja. Ya.
Oke, doa sedekah Rabbana taqabbal minni innaka antas samiul alim atau Rabbana taqabbal minni gitu kan. Nah, udah gitu doang Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Itu doa kalau teman-teman mau sedekah, mau infak, mau wakaf ya. Rabbana taqabbal minni ya. Oke. Oke, sudah dikerjakan sujud syukur. Mantap ya. Kalau sujud sejadah itu kalau teman-teman baca Quran lalu kemudian ketemu ayat sejadah ya. Sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulin wa quwwatih. Kalau bisa dihafal ya. Ustazah, waktu sholat rambut wanita harus diurai apa dikuncir? Harus mengikat rambut saat sholat. Tidak boleh. Tidak boleh mengikat rambut saat sholat untuk laki-laki doang. Perempuan ikat. Itu dalil untuk laki-laki. Ya, laki-laki dianjurkan menggeraikan rambut. Karena pada masa Rasulullah itu banyak sekali laki-laki yang rambut panjang dan mereka mengikat rambut dalam sholat. Maka Rasulullah katakan jangan ikat rambut saat sholat. Karena laki-laki itu kalau rambutnya diikat, kepalanya naik. Rambutnya ini naik. Ini tanda kesombongan. Sementara sujud tuh harus merunduk. Maka laki-laki kalau sholat dia tidak boleh ikat rambut. Dia harus turunkan rambut. Nah itu dalil untuk laki-laki. Supaya tidak ada tanda atau indikasi kebohongan, kesombongan. Nah, ya kan? Oke. Ustazah kripto. Wah, ini pertanyaannya kripto. Cobalah kripto nih ya. Tiap malam ada pertanyaan kripto. Teman-teman pernah dengar kata-kata kripto, Bitcoin gitu? Oke, jadi begini guys. Aku cuekin sebentar aja. Saya cepat-cepat aja nih soal ini. Karena yang lain pada roaming ya. Kalau aku jelaskan tentang kripto, investasi, currency. Gini. Dulu kita itu barter guys, kita itu barter, tukar uang dengan uang, beli 1 liter air dengan 2 ekor kambing, 2 ekor kambing dengan 1 liter air. Itu terjadi pada zaman dahulu. Lalu muncul di Yunani ada yang digantilah, langsung diganti, dinaikin levelnya pakai barter menjadi dinar dan dirham. Itu awalnya dari Yunani sampailah ke Mekah, sampailah ke orang-orang pada masa Rasulullah pakai dinar dan dirham. Nah, ternyata dinar itu sangat berharga ya, nyimpannya susah, maka beralihlah dengan uang kertas. Nah, uang kertas yang dicetak ya, uang kertas yang dicetak gitu ya. Jadi barter diganti dengan dinar dan dirham. Jadi dengan dinar kita bisa beli tanah, bisa beli rumah, dengan dinar dirham. Tapi berat, nggak bisa dibawa kemana-mana. Orang kaya kesulitan menyimpan dinar dan dirham. Akhirnya dicetaklah yang namanya uang kertas. Uang kertas, yuk berubah nih. Uang kertas itu adalah uang yang harusnya dicetak sesuai dengan jumlah emas yang ada di sebuah negara. Ini penting ya. Jadi uang cetak yang dicetak di Indonesia ini harus setara dengan jumlah emas yang ada di Indonesia. 2 ton ya udah dicetak Quran seharga Quran emas uang kertas seharga 2 ton emas. Jadi harusnya balance. Cuma negara Amerika salah satu negara adidaya dia mencetak uang lebih besar daripada emas yang ada di negaranya. Kan gitu kan? Dia mencetak uang lebih besar daripada emas yang ada di negaranya. Ditirulah oleh negara lain seperti sekarang. Oke? Akhirnya terjadilah inflasi, resesi, karena percetakan uang semakin banyak. Ternyata sekarang ada namanya tak perlu lagi pakai uang. Mungkin 2030 nggak ada yang pakai uang lagi. Maka kita pakai transfer, uangnya gaib. Saya mau beli mobil, uangnya dari transfer. Nggak nampak duitnya, gaib. Ya, di alam gaib, ya, di sinyal, di handphone uangnya. Maka itu namanya sistem namanya online, kayak gitu kan. Nah, ulama sepakat khususnya di Indonesia, kalau uang online itu yang ada di m-banking hanya dijadikan sebagai alat tukar boleh. Tapi kalau dijadikan sebagai alat investasi semacam kripto dan bitcoin tidak dibolehkan. Lebih baik jangan dilakukan. Karena secara nilai dia menjadi berbeda sebagai alat tukar. Paham ya? Beda dengan investasi semacam saham, itu memang bekerja uangnya. Oke? Nah, kayak gitulah dulu guys. Nanti tinggi kali ilmu kita ekonomi Islam ini guys. Pusing teman-teman ya. Setuju sawi aja, balik lagi ya. Oke, gitu ya. Jadi dari sistem barter berubah jadi dinar dan dirham dari Yunani, berubah jadi uang kertas ya, uang kertas yang harusnya uang kertas itu dicetak sesuai dengan peredaran emas, ternyata nggak mampu. Ujungnya sekarang ada uang digital. Uang digital kalau cuma dijadikan alat tukar boleh, tapi dijadikan investasi itu masih syubhat.
Oke, rumit nggak apa-apa ya, nggak konsumsi. Tadi saya cuma mau jawab, kasihan tadi yang nanya ya. Oke, Ustazah, iya kunut nggak hafal, nggak baca nggak apa-apa. Kunut itu cuman boleh ya kunut itu cuman boleh itu hanya disunahkan oleh Imam Syafi'i dan tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Jadi boleh kunut, boleh tidak. Baru paham ya, karena aku jarang menyampaikan yang terlalu tinggi ya. Bisa ngomong ekonomi Islam syariah bisa, cuma tidak di sesuai kebutuhan saja dakwahnya ya. Ustazah, rakaat pertama dan kedua bolehkah ayat pendeknya sama? Rakaat pertama dan rakaat kedua ayat pendek sama nggak apa-apa. Dan aku pikir teman-teman juga ayat pendeknya pada kul-kul semuanya. Nggak ada masalah. Yang penting sholat dan Al-Fatihah dibaca. Oke? Ustazah, bolehkah kalau kita berkurban, keluarga yang berkurban boleh makan? Boleh aja, nggak jadi masalah ya. Ustazah, puasa Senin Kamis tapi ada makan nasi kebuli. Apakah puasa harus dibatalkan? Mantap tuh kebuli guys, lama bana. Boleh batalkan, boleh tidak ya kalau untuk puasa sunnah ya. Oke, boleh yang penting oke ya. Ustazah mau tanya, kalau kita sedekah subuh, semisalnya pecahan 2.000 ditukar jadi uang utuh, nggak ada masalah ya. Ustazah, kirim Al-Fatihah untuk beberapa almarhum boleh. Seluruh muslimin muslimat satu kali boleh, nggak ada masalah. Contoh, ya Allah saya baca Al-Fatihah, dengan Al-Fatihah ini lapanglah kuburan orang tuaku, emakku, saudaraku, tetanggaku, mantanku, masa depanku, kaum muslimin, muslimat is okay. Sekali baca banyak orang, nggak ada masalah. Ustazah, kalau nggak hafal doa kunut apa yang harus dibaca? Nggak usah baca apa-apa, ya langsung aja sujud ya karena kunut itu tidak wajib. Oke, tidur dulu baru tahajud itu bukan perkara sah dan tidak sah, tapi perkara afdol dan tidak afdol saja. Tidur dulu baru tahajud sah dan afdol. Tak pakai tidur langsung tahajud sah juga, cuman kurang afdol saja. Oke. Ustazah, bolehkah kita selfie di depan pohon Natal? Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya aku menjelaskan pengumuman penting guys. Tidak boleh tasyabuh guys. Apa itu tasyabuh? Memirip-miripkan aktivitas kita dengan orang non-muslim. Suka dengan patung Bunda Maria, senang dengan patung Natal, senang dengan Sinterklas, bergaya-gaya macam Sinterklas. Kemudian teman-teman berfoto selfie di depan pohon Natal, nggak boleh. Lakukan yang baik kepada non-muslim yang lain. Traktir dia makan, kasih dia selamat, berikan dia hadiah. Di waktu lain kan bisa. Jangan waktu Natal teman-teman gaya-gaya baik-baik sama non-muslim, di hari lain malah nggak baik. Aku punya banyak teman non-muslim, sering aku dengan mereka ngobrol, saling memberi hadiah, di hari lain bebas, setahun. Hanya satu hari yang nggak boleh ya. Nanti kalau aku bilang kayak gini, dianggap nggak toleransi. Padahal selama 11 bulan aku sangat toleransi dengan seluruh non-muslim. Cuman dalam hal akidah nggak bisa, oke? Nah gitu jangan ya teman-teman ya suka dengan pohon Natal, suka ya nggak boleh, itu namanya tasyabuh ya. Silakan berteman, aku punya banyak kali teman Hindu, Buddha, non Muslim ya, it's okay nggak ada masalah ya. Jadi kita damai, kita saling memberi hadiah, tapi di waktu lain, tidak di waktu gongsi pacoinya atau di waktu Natalnya ya. Oke, nah kalau mau baik, baiklah di hari lain. Jangan heboh-heboh di Natal terus mendebat-debatkan ini Natal boleh nggak? Boleh. Kan toleransi nggak bisa ya. Oke, baik dengan non-muslim. Non-muslim bukan musuh kita. Yang musuh kita cuman kafir harbi. Apa itu kafir harbi? Kafir yang memerangi agama Islam seperti Israel. Nah, itu musuh kita. Tapi kalau tetangga kita non-muslim bukan musuh kita. Dia teman kita. Oke, gitu ya. Gitu ya teman-teman, jangan semua non muslim dia nggak musuh, nah ya kan, tapi nggak boleh juga mentang-mentang nggak musuh kita ucapin selamat Natal ya, nggak boleh. Itu tasyabbuh, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang ikut-ikut mirip-mirip dengan ajaran satu kaum maka dia bagian dari kaum itu. Itulah sebab kenapa tak boleh menghembus lilin saat ulang tahun. Mekwisu, apalah berdoa depan lilin, ini ajaran non muslim. Ya udah itu bagian dari mereka. La ikraha fiddin, tidak ada pemaksaan dalam agama, gitu.
Lakum dinukum waliyadin, ya udah bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tapi jangan kita ikut pula dia dengan berdoa pula pakai lilin. Ya kan? Nah, ini lebih paham daripada kripto. Gitu ya. Nah, kenapa nggak boleh sholat di 3 waktu? Habis asar tak boleh sholat. Habis subuh tak boleh sholat. Jam 12 tepat saat matahari di atas kepala nggak boleh sholat. Karena itu jadwal ibadahnya orang Majusi. Jadi pokoknya guys tak boleh mirip-mirip kita guys. Ya kan? Kenapa kita ada puasa Asyuro? Tapi orang Yahudi juga puasa Asyuro. Biar beda dengan mereka kita tambah satu di depannya. Tasu'ah dan Asyura. Biar nggak mirip guys, karena mirip-mirip itu nggak boleh dalam hal agama. Paham nih? Wah ini aku heboh malam-malam nih guys. Nah supaya paham saja ya, supaya tahu bahwa kita itu toleransi, tetapi dalam batas yang sedikit saja ya. Zah, oke, Madiun siap ya. Ustazah, maksimal saking cepatnya aku bacanya. Ustazah, maksud dari minimal sehari baca 1 ayat sama dengan tidak baca surat-surat pendek. Maksudnya gimana, Mbak? Oke, gitu ya. Gimana? Oke, tambah gitu ya. Ustazah, saya belum akikah tapi pengen kurban. Nggak ada masalah. Akikah itu tugas orang tua, Mbak, bukan tugas kita, ya. Jadi tidak masalah. Mbak fokus aja kepada iya Mbak Abdul Razak, Mbak ini ya Mbak Indra. Ya, apa tadi aku mau bilang apa ya? Aku lupa. Jadi akikah itu adalah tugas orang tua ya, teman-teman ya. Jadi bukan kita. Kita fokus aja ke kurban, nggak ada masalah. Ustazah, apakah sholat sunat taubat boleh dilakukan setelah selesai sholat isya? Taubat itu, sholat sunat taubat itu bisa kapanpun guys. Kecuali di 3 waktu tadi nggak boleh. Habis subuh, habis asar jam 12 tepat. Oke, habis subuh, habis asar jam 12 tepat. Oke, Ustazah, saya bulan kemarin haid, jaraknya belum 15 hari. Saya nggak tahu istihadah atau nggak sholat. Kalau lagi haid, terus sholat aja setelah itu. Kalau muncul lagi berarti haid lagi, Mbak. Nah, kalau haid yang pertama adalah 8 hari, berhenti 2 hari, haid kedua adalah 7 hari, nanti hari ke-8-nya berarti istihadah, kan udah 15 hari. Sama-sama, thank you ya teman-teman sehat. Yang baru mampir klik foto aku yang ada di atas yang kece badai itu. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Semoga betah belajar di kanal ini. Anak ulang tahun jangan ajarkan untuk niup lilin ya, nggak boleh itu ya. Nggak usah pakai lilin lah, makan aja lah kue itu, wah, pap, mantap. Nggak usah pakai lilin ya. Oke. Nah, lilin nggak bisa. Lilin itu cara berdoanya orang Nasrani guys. Iya kan? Nah, iya kan? Astagfirullah, ada ulat bulu guys. Kena bom molotov. Ustazah, iya. Ustazah, dalam doa sholat istikharah gimana? Istikharah itu kan sholat kalau teman-teman ragu kan. Nah, misalnya suami di Medan, anak di Jakarta, pergi ke Medan jauh dari anak, pergi ke Jakarta jauh dari suami, bingung, maka teman-teman boleh melakukan yang namanya macam istikharah ya. Nanti Allah akan menjawab doa teman-teman itu dengan cara masukan dari orang lain atau kita yakin begitu saja atau melalui mimpi ya. Kalau ada non muslim meninggal dunia, perhatikan sambil teman-teman share-share tautan tap-tap layarnya. Kalau ada non muslim meninggal dunia, teman-teman cuman boleh ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia adalah milik Allah, kembali kepada Allah. Tidak boleh mendoakannya. Ya Allah ampuni dia, ya Allah masukkan ke dalam surga, enggak boleh. At-Taubah 113. Cukup sampai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke. Kemudian kalau dia mengucapkan salam kepada kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Gitu aja jawabnya ya. Waalaikum. Itu aja. Jadi kalau dia meninggal cukup sampai innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan mendoakan mereka. Kalau mereka ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawabnya waalaikum. Udah, it's okay. Nah, oke. Pelanggaran, nantilah tunggu baru aku mulai dan suruh tutup aja. Oke, apa benar sama yang murtad kita perlu baik-baik? Tetap habluminan nasnya baik ya. Oke, Ustazah, kalau suami chattingan sama janda, gimana hukumnya dalam Islam? Coba catat teman-teman, tulisan catat. Teman-teman catat jinsiah.
Klik dulu, nanti aku jawab ya. Sambil share-share tautan, tap-tap layarnya. Jinsiyah, hubungan kita dengan yang bukan mahram, dengan yang bukan mahram, dengan yang bukan mahram, seperti janda orang, duda orang, gitu kan? Bukan kayak gitulah, atau gadis orang, anak bujang orang yang bukan mahram. Maka tidak boleh chat-chatannya isinya jinsiah. Jinsiah itu apa guys? Jinsiah itu lagi apa kamu? Di mana? Sedih? Semangat ya. Kamu pasti bisa. Cayo, engkaulah belahan jiwaku. Engkau adalah surgaku. Ya, aku terbalik-balik tanpamu. Aku nggak bisa hidup tanpamu. Iya, udah makan belum? Jangan lupa makan ya. Apa kabar? Itu jinsiah itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Nah, selain itu boleh muamalah. Muamalah tuh misalnya macam pinjam meminjam, pinjam laptopnya, upah mengupah, ya misalnya kita punya driver tapi dia duda gitu kan, ya gaji menggaji gitu aja, jangan tambah apa kabar Pak, jangan tambah-tambah. Kemudian selanjutnya jual beli gitu ya, kita beli cabai tapi dia duda, nggak ada masalah, Pak, saya nggak mau beli cabai Pak, kenapa? Kata saja saya nggak boleh aneh-aneh sama duda Pak, nggak usah gitu, karena itu kan jual beli, boleh aja ya. Jual beli boleh aja, jangan semuanya ndak boleh, kacau nanti ya. Upah mengupah, sewa menyewa, jual beli gitu ya. Pinjam meminjam itu boleh ya. Kemudian hutang piutang itu boleh ya. Janganlah teman-teman mau beli mobil, Pak, aku nggak bisa beli mobil Bapak, kenapa? Dia kata usahanya nggak boleh, kenapa? Karena Bapak janda, nggak bisa, karena Bapak duda, nggak bisa ya teman-teman ya. Jadi boleh jual beli, tapi kalau lagi apa, udah di mana belum, yang sabar ya, tenang ya, itu nggak boleh ya. Termasuk di online ya, online ya, itu nggak bisa. DM chat nggak ada itu ya, nggak boleh ya. Jadi kalau seorang suami menengok istrinya chat-chatan jinsia di online, kemudian si istri melihat suaminya chat-chatan di online, segera selesaikan, karena kalau teman-teman diamkan berarti teman-teman mendiamkan sebuah dosa, maka itu berdosa. Idza ra'al munkar falyughayyir, kalau melihat kemungkaran diubah kemungkaran itu, tapi mengubahnya pakai bahasa yang baik. Khatibun nas biqadri ukulihim, ajarkan orang sesuai dengan kemampuan akalnya. Jangan langsung teman-teman bilang, wala taqrabuz zina, az-zaniyatu waz-zani fajridu aydiyahuma mi'atu jaldah. Bingung dia nanti. Jangan teman-teman bacakan hadis, pakai bahasa biasa saja, pakai bahasa rasa, pakai bahasa yang dia paham, ya kan? Oke, paham ya teman-teman ya. Nah, mau online, mau offline sama, tidak ada boleh jinsiah. Banyak kasus dia biarkan suaminya chat-chatan, ujung-ujungnya nauzubillah sudah punya anak, kita tak tahu, nauzubillah, zina, nauzubillah ya. Ustaz ya, iya. Apa tuh? Kalau cetan sama mantan suami, ya nggak bisa juga karena dia bukan mahram, Mbak. Kalau mau rujuk aja, Mbak. Kalau mau rujuk aja. Waduh, ini berat kali nih malam ini kayaknya nih ya pertanyaannya ya. Kalau mau rujuk aja, ya rujuk. Ya kalau dia nggak mau merujuk, cuman mau chat-chatan doang, mendingan nggak usah, Mbak. Ya. Nggak sampai ke ujung tuh jebatannya ya. Aduh, pertanyaan orang dewasa aku jawab guys. Oke, Ustazah, iya. Oke, Ustazah, orang Muslim kebanyakan nonton apa? Barongsai itu tradisi, dia bukan agama. Memang barongsai kepercayaan. Aku nggak terlalu paham. Kalau itu kepercayaan, agama nggak boleh. Kalau cuma tradisi boleh. Tradisi boleh sama, tapi kepercayaan tidak boleh sama. Contoh jas. Jas bukan tradisi Islam, tapi tradisi non-Muslim. Tapi tidak ada hubungan dengan agama, boleh pakai. Celana jin bagi laki-laki, bukan itu tradisi Islam. Kalau tradisi Islam laki-laki pakai jubah. Nah, kenapa laki-laki pakai jin? Bukan tradisi Islam. Celana jeans nggak masalah, karena itu tradisi. Tradisi boleh sama, agama yang nggak boleh sama. Beda ya, teman-teman ya. Beda ya. Coba Kubah. Kubah tidak ada muatan agamanya. Gereja salib yang ada di Palestina, yang ada di Aqsa, itu pakai kubah juga. Masjid Aqsa juga pakai kubah. Gereja salib tempat Yudas Iskariot itu disalib, itu pakai kubah juga. Sama loh, mereka kubah, kita kubah. Taj Mahal di India juga pakai kubah. Masjid juga pakai kubah. Itu nggak ada hubungan dengan agama. Jadi itu kalau dia cuma tradisi yang sama nggak apa-apa. Agama yang sama nggak boleh. Masih bingung? Nggak usah lah itu ya. Yang penting ya, ibadah aja yang baik dulu ya. Kayak baju jas itu kan tradisi ya, tradisi itu sama nggak apa-apa, agama yang nggak boleh sama. Paham atau bingung? Oke, siap ya. Ustazah, bolehkah mendoakan non muslim dalam sholat? Nggak bisa ya teman-teman ya, mendoakan kalau dia sudah meninggal mentok udah ya.
Perempuan nggak boleh pakai jeans ya teman-teman ya. Bingung, wah dinaikin dikit udah bingung. Iya, kubah tuh yang kubah masjid yang ada bu ini ya, iya nggak apa-apa lah bingung naik, nggak apa-apa. Kalau bingung untuk hal kayak gini nggak apa-apa. Seperti yang aku pernah bilang, teman-teman izin, nggak perlu tahu semua ilmu, iya kan? Cukup tahu ilmu yang perlu diamalkan aja. Teman-teman nggak tahu beda mana turos, mana adin, nggak masalah, nggak apa-apa ya. Nggak perlu tahu semua ilmu ya, setuju ya? Taulah ilmu yang bisa diamalkan saja, nggak ada masalah. Jadi kalau teman-teman nggak terlalu ngerti nggak apa-apa. Oke, nah itu tuh cuma untuk wawasan saja ya. Oke, Ustazah, jangan ya. Mohon izin saya share ulang di akun atau channel. Nggak boleh ya, Mbak Toibi, nggak boleh ya, nggak boleh ya. Hanya boleh di chat Wawa Group atau di status ya. Ustazah, yang penting hafal sujud sahwi ya. Kalau rumah menyerupai masjid nggak ada masalah Mbak, nggak ada masalah. Karena kubah itu dia bukan bagian dari ibadah atau semacam agama. Dia cuma turos, semacam tradisi. Gak ada masalah. Banyak masjid nggak pakai kubah Mbak, peta-peta aja, nggak masalah Mbak. Ya, nah jadi paham ya, kubah masjid itu hanya bagian dari tradisi. Ya, gereja salib yang ada di Aqsa juga pakai kubah, sama nggak apa-apa kalau sekedar tradisi. Turos itu tradisi. Ya. Oke, siap ya. Sehat ya. Kasih aku senyum dulu, guys. Kayaknya malam ini terlalu berat ya. Tentang kripto, tentang tradisi. Ya Allah, nggak apa-apa ya. Sekali-kali agak berat sedikit ya. Oke. Tapi kalau tak paham jangan berkecil hati. Nggak apa-apa. Nggak semua ilmu kita harus ngerti kok. Ya, yang penting kita tahu apa yang harus kita amalkan. Aku berat dikit aja aku. Oke, takut teman-teman bingung ya. Ustazah, kalau saya pernah melakukan dosa besar, apakah saya bertaubat diterima Allah? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu mengampunkan semua doa, mengampunkan semua dosa, nggak ada masalah ya. Ucapin Natal nggak boleh ya, teman-teman ya. Ucapin Natal nggak boleh ya. Kalau dia naik jabatan kita ucapkan selamat boleh ya. Dia kemudian naik apa namanya dia syukuran rumah kita datang ucapkan selamat boleh. Dia hamil melahirkan ucapan selamat boleh. Tapi kalau Natal nggak boleh. Ucapkan selamat yang lain selain selamat Natal. Oke? Nah, iya kan? Sama Mbak Momi mau ucapkan selamat Natal di DM, di inbox sama Mbak nggak boleh ya. Nah, di hari lain aja lah ucapkan selamatnya ya. Oke, udah teman-teman. Nah ini sami tu wa atok tu ya. Nggak boleh itu akidah guys. Itu parah itu. Itu akidah. Itu bukan sekedar syariat. Akidah harus kuat. Oke. Ustazah, iya. Iya Mbak Amirah, benar sekali ya. Ustazah, uang zakat mal diberikan kepada orang tua kandung tidak boleh. Zakat diberikan kepada orang tua kandung nggak boleh ya. Nah gitu ya. Karena orang tua itu adalah tanggung jawab kita ya. Dia bukan bagian dari hak orang yang berhak kita zakati ya. Bolehkah badal umroh untuk teman baik yang beda gender? Silahkan. Yang penting dia udah meninggal ya. Nggak bisa badal orang hidup ya. Belajar Quran dapat pahala nggak? Onde mande. Al-mahirum bil Quran ma'asafaratin kiramim bararah. Siapa yang membaca Quran, dia mantap membacanya, dia dikelilingi malaikat Allah. Walladhi yakra'ul Quran, dan siapa yang baca Quran watatato, terbata-bata dia membacanya. Wa huwa alaihi syakun lahu ajran, maka dia dapatkan dua pahala. Yang pertama, pahala karena bacaannya. Yang kedua, pahala karena susahnya dia baca. Bayangkan teman-teman ya, dapat pahala walaupun teman-teman susah baca Al-Quran. Coba bayangkannya kalau lancar bacanya dikelilingi malaikat. Kalau tak lancar dapat dua pahala. Masya Allah ya. Enak kan baca Quran. Dapat pahala walaupun terbata-bata. Au. Pel hurufnya 10 walaupun au. Ya bisa diwasilahkan. Dapat ketenangan batin. Kemudian teman-teman juga dapat syafaat di yaumil akhir. Nah, Masya Allah ya. Jadi yang terbata-bata dua pahalanya.
Ustazah datang ke rumah waktu lebaran Cina, datangnya besoknya aja atau sebelumnya ya. Nah, datangnya besoknya atau sebelumnya. Sama-sama, terima kasih juga udah nemenin aku ya. Ini kalau nggak ada live mungkin aku nganga-nganga aja malam ya. Ustazah saya punya karyawan, disuruh sholat nggak mau. Nggak apa-apa, yang penting kita udah nyuruh ya. Ustazah, baca Quran Latinnya aja gimana? Oke gini, baca Quran itu nggak boleh sebenarnya Latinnya aja. Karena yang tak pandai baca Quran wajib belajar sampai bisa. Quran Latin yang teman-teman beli itu bukan untuk baca Latinnya, tapi baca Arabnya dulu, terkendala baru baca Latinnya. Baca Arabnya dulu, kalau terkendala baru baca Latinnya. Baca Arabnya dulu, kalau terkendala baru baca Latinnya. Iya kan? Nah, baca itu. Nah, kalau orang yang belajar Quran, yang nggak bisa baca Quran, harus belajar sampai bisa. Wajib hukumnya. Kalau nggak berdosa. Izin ya. Tapi kalau udah pandai baca Quran, maka baca Qurannya menjadi sunnah. Oke, kalau udah pandai baca Quran, maka membacanya menjadi sunnah. Oke, nah jadi kalau ada yang nanya, Ustazah, apa hukum baca Quran? Ibu udah pandai belum? Udah pandai Ustazah, sunnah. Apa hukum baca Quran Ustazah? Udah pandai belum? Asih au saja, wajib. Nah, kan gitu ya. Masya Allah, nanti aku ulang-ulang lagi. Oke, Ustazah, terbiasa dengarkan suaranya Ustazah sebelum tidur. Iya, kalau putar YouTube kasih aku minum. Banyak jemaah yang putar YouTube aku sampai jam 2 malam nggak dikasih minum akunya. Dia tertidur, aku ceramah terus. Nggak kasihan. Aku kasihan lihat Ustazah, aku putar YouTube jam 2 malam, dia ceramah aku tidur. Nggak dikasihnya aku air minum. Oke, gitu kan. Ustazah, iya. Aku selesai baca Quran tapi nggak tahu artinya. Oh, kalau ngetahui arti baca Quran itu fardu kifayah. Tidak semua orang wajib ngerti artinya. Ya, tidak semua orang wajib ngerti artinya. Tadi aku dengar Ustazah sampai jam 2 malam dikasih minum nggak? Oh iya juga ya Ustazah. Ustazah, iya. Sia-sia Mbak Zia. Oke. Apakah wajib mengingatkan orang tua yang pikun untuk sholat? Teman-teman, pengumuman orang pikun tuh sudah tidak mukallaf guys. Orang pikun tuh sudah tidak sempurna akalnya guys. Orang pikun gak wajib sholat, gak wajib puasa, gak wajib nutup aurat guys. Jadi gak usah dipaksa kalau orang tua pikun. Ya mau dia sholat dibantu, kalau dia gak mau sholat gak ada masalah. Iya kan? Makanya teman-teman kalau nggak mau sholat pikun dulu biar tidak berdosa. Selagi teman-teman nggak pikun, walaupun teman-teman udah setruk wajib sholat sambil berdiri atau sambil baring. Ya, selagi teman-teman nggak pikun, walaupun sudah tua 100 tahun, tetapi maka wajib sholat. Tapi kalau usianya udah masih 50 tahun, masih glowing, pakai skincare, pikun dia tak wajib sholat. Makanya kalau mau tak sholat, pikun dulu biar tak berdosa kan. Gitu kan. Ustazah biar landak azah. Semoga dijauhkan kita semua dari kepikunan. Dan salah satu cara untuk teman-teman bisa menghindarkan diri dari kepikunan adalah menghafal ya. Jangan marah-marah Zah. Aku marah-marah ya. Wah mantap juga, ternyata aku bisa marah ya guys. Ustazah, iya, apa tuh? Nah, Ustazah lagi juga jangan ditahan. Lebih baik dibuang dan dibatalkan. Walaupun kalau ditahan gak apa-apa sih. Cuman sholatnya sah, cuman Allah nggak suka ya. Siap Mbak Umi Siti, Mbak Danish, Mbak Hasmiati, Mbak Siti Khadijah. Ustazah, kalau kunut lupa, ulang nggak sholatnya? Oke, aku jelaskan pelan-pelan tentang kunut. Kunut itu tidak rukun sholat. Dia hanya disunahkan oleh Imam Syafi'i, tidak disunahkan oleh Imam Abu Hanifah. Atau yang dikenal dengan Imam Hanafi. Nah, tetapi kalau teman-teman terbiasa kunut, berarti teman-teman ikut mazhab Syafi'i tentang kunut. Menurut mazhab Syafi'i, kunut itu adalah sunnah ab'ad. Sunnah yang teman-teman dianjurkan melakukan sujud sahwi ketika teman-teman lupa. Itu bagi tim yang kunut ya. Sujud sahwi lah, nggak perlu diulang sholatnya. Tetapi bagi teman-teman yang tidak kunut itu is okay ya. Siap Mbak Omanaya ya. Zah kalau sholatnya bersuara dan terdengar sah atau tidak? Suara kalau sholat sendiri itu teman-teman hanya boleh terdengar ke telinga sendiri. Nah, kalau sholat berjemaah jangan sampai terdengar ke telinga orang sebelah.
Banyak kan kita sholat terus terganggu orang sebelah dengan desahan atau bacaan kita. Nah itu tidak boleh ya teman-teman ya. Hatta yastami'un fil uzunak, sampai telinga kita doang yang mendengarkannya. Oke, Ustazah, cara sujud sahwi gimana? Cara sujud sahwi itu adalah sujud kalau teman-teman lupa rokaat. Ini rokaat 2 atau 3, 2 atau 3, 2 atau 3. Teman-teman anggap aja 2 dulu. Nanti setelah fil alamina innaka hamidum majid, teman-teman sebelum salam, teman-teman sujud sahwi. Allahu Akbar. Nah itu ya, sujud Allahu Akbar, subhana man la yanamu wa la yashu. Kemudian duduk, duduk lagi ya, duduk. Kemudian Allahu Akbar, sujud lagi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Kemudian duduk tahiyat akhir, lalu salam kanan, salam kiri. Jadi teman-teman dianjurkan sujud sahwi itu 2 kali sebelum salam dan kemudian 1 kali bacaan. Berarti 2 kali sujud, 2 kali baca. Oke? Mbak Erni, aku nggak ada di FB, boleh pergi ke YouTube aja. FB itu orang ngambil videonya aku, ya itu bukan aslinya aku. Ustazah, menurut Islam menyapi anak harus 2 tahun? Tentu tidak, tergantung kepada ketahanan air susunya. Ustazah, iya, gimana cara ngitung zakat mal dari pedagang yang masih kredit di bank 2 bulan lagi, masih kontrak ruko dan karyawan? Kreditnya tidak bisa diukur, tetapi kalau teman-teman punya omset, potong biaya ruko, potong biaya karyawan, maka untung bersihnya yang teman-teman zakatkan. Kalau untung bersihnya di atas 7 juta setiap bulannya, keluarkan zakat ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Kalau harusnya sujud tetapi pas akhir mau salam lupa sujud sahwinya, gimana tuh Ustazah? Biar aman teman-teman tinggal ulang. Iftitah NU sama Muhammadiyah kenapa beda? Enggak apa-apa. Karena iftitah itu sunnah takriri ya guys. Suatu ketika Rasulullah sholat berjemaah. Lalu setelah selesai sholat Rasulullah berkata kepada sahabat, siapa di antara kalian wahai para jemaah yang membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Lalu salah seorang sahabat nunjuk tangan, saya ya Rasulullah. Maka Rasul berkata, futihat abwabas samawat. Saya menengok ketika engkau membaca itu, terbukalah pintu langit. Sejak saat itu, maka Ibnu Umar tidak pernah meninggalkan iftitah. Tetapi tetap sunnah boleh diganti dengan Allahumma ba'id dan seterusnya. Tidak akan mengganggu kesalahan sholat kita. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, sehat selalu ya. Nah, apa lagi tadi yang ketinggalan di atas? Sholat syuruk apa boleh di rumah? Sholat syuruk apakah boleh di rumah? Sholat syuruk itu kalau mau dapat pahala haji umrohnya, dia harus gandeng dengan dengan iktikaf. Siapa yang sholat subuh 2 rakaat, lalu iktikaf sampai datang waktu syuruk, kemudian lalu sholat syuruk 2 rakaat, pahalanya 1 kali haji, 1 kali umroh. Kalau dilakukan cuma di rumah, maka hanya dapat syuruk saja, dia tidak dapat pahala haji umrohnya. Oke, nah gitu guys ya. Sudah pada mandi belum? Kayak belum. Siap Mbak Eli, Mbak Ais ya. 2,5 dari zakat pendapatan. Berapa pendapatan Mbak? Misalnya 10 juta. Ya, bagilah 2,5%. Kasih 250.000 untuk fakir miskin. Berapa pendapatan Mbak? 7 juta. Kalau 7 juta ya kasihlah ke fakir miskin 175.000. Mbak Yayu boleh dilihat lengkapnya di YouTube aku ya. Untuk Mbak Yayu ya, biar nggak oke. Karena panjang, jumlahnya ada 34 ya. Siap Mbak Yen, siap Mbak Jack. Ya, Ustazah, kalau terbang, kalau apa? Ustazah, udah tadi subuh ya, Masya Allah. Ustazah, kalau suami selalu ungkit kesalahan istrinya, ya ayyuhalladzina amanu la yaghtab ba'dukum ba'dha wa la tajassasu. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian cari salah orang lain dan jangan memata-matainya. Oke? Jadi kalau kita udah maafkan orang guys, ini yang banyak kayak gini nih wanita guys. Jadi wanita itu adalah ahli sejarah sepanjang masa. Jadi kalau dia ada apa-apa tuh, dia udah maafin tapi dia ulang lagi. Kemarin abang kayak gini, dia ada salah lagi dia ulang.
ulang lagi. Kemarin abang kayak gini, padahal masalah yang kemarin udah selesai. Kalau memaafkan tidak boleh mengungkit kecuali dia melakukan kesalahan yang sama. Oke, cocok ya. Kalau kita udah memaafkan, jangan mengungkit. Ya, emangnya kita bisa pengungkit. Jangan lagi dibahas juga itu. Akan merusak hati kita dan merusak hati dia juga. Ya, wanita ini ahli sejarah ini ya, teman-teman ya. Jadi janganlah suka ahli sejarah. Betul saja saya banget, ya kan? Karena kita udah memaafkan, mungkin karena rasa kasih sayang, tapi masih tinggal benihnya itu. Masih kesal itu. Coba ditahan, jangan diungkit lagi, perbanyak istighfar ya. Memang kepercayaan kalau sudah hilang susah munculnya, tapi setidaknya kita bisa mengontrolnya biar tidak terjadi konflik, ya kan? Sulit sekali ya. Ustazah, batal nggak sholat sambil nangis terseduh-seduh? Sholat nangis dalam sholat pun tidak batal ya. Nangis dalam sholat, kemudian batuk, kemudian pilek, kemudian flu, kemudian apa? Kalau ini sulit ya, hampir terbaca sariawan, bibir pecah-pecah, tenggorokan kering. Oke, batuk, pilek, flu, kemudian menangis, kemudian berdehem, kemudian sendawa, kemudian bersin, ya itu tidak membatalkan sholat ya. Nah, itu balik-balik, teman-teman kira gampang, balik-balik ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ingusan ya itu tidak ya, tidak membatalkan sholat. Ingus kok ya. Kalau nguap mbak, kalau nguap itu makruh mbak. Jadi nguap itu bagusnya mbak tahan aja, pep gitu ya. Maka ketika dia ditahan, maka itu boleh. Tapi kalau dilepaskan uapannya, betul juga sih, sah juga sholatnya. Cuma teman-teman jadi makruh saja. Makruh dikerjakan boleh, tapi Allah tidak suka. Oke. Ustazah, perhiasan emas kita simpan dan sesekali dipakai. Emas, kalau dia emas perhiasan, dipakai atau tidak, zakatkan sekali seumur hidup kalau udah 85 gram. Tapi kalau dia zakat, kalau dia adalah emas batangan, maka setiap tahun, selagi di atas 85 gram. Paham ya? Kalau zakat emas tiap tahun kalau dia emas batangan. Tapi kalau emas perhiasan sekali aja seumur hidup. Kalau saat kurban tapi tidak tahu doa ataupun ngurbankan saja ngasal, nggak apa-apa sih. Cuman sayang saja kalau bisa pahala kurban tuh kita doakan untuk orang tua kita, pahalanya kita doakan untuk anak kita, untuk menantu kita dan seterusnya ya. Kalau kita Ustazah, zakat mal untuk rumah kos-kosan dan lapangan futsal berapa? 2,5% mbak. Berapa mbak dapat? Maka lapangan futsal mbak itu kan ada penghasilan harian. Dihitung mbak, berapa sebulannya mbak? Keluarkan zakatnya. Ya, termasuk rumah kos-kosan dan lapangan futsal mbak kumpulkan tuh per bulan. Berapa total kos-kosan dan lapangan futsal mbak itu? Misalnya 20 juta per bulan. Mbak zakatkan 500.000 setiap bulan dalam 20 juta. Pokoknya 2,5%. Kentut ditahan dalam sholat sah, cuma makruh saja dalam fiqih Said Sabiq ya. Ustazah, kalau mobil ada zakatnya enggak? Mobil ada zakatnya kalau mobil itu direntalkan. Hasil rentalnya yang wajib zakat. Tetapi kalau mobil itu cuman kita pakai maka dia tidak wajib zakat. Ya, kalau orang punya hutang ke kita, ditagih hutangnya susah. Kalau udah ditagih susah, dia masuk dalam lubang WC, dia naik ke genteng, dia nyuruh ke bawah tanah, ke liang lahat. Maka teman-teman ada dua pilihan. Pertama adalah teman-teman ikhlaskan, dapat pahala di dunia. Atau teman-teman tidak usah ikhlaskan, nanti dia tetap akan menggantinya di yaumil akhir dengan menggunakan amalnya. Oke? Gitu ya teman-teman ya. Oke. Kalau sujud itu tangan dulu atau kaki dulu. Sebenarnya lutut dulu. Tapi kalau sakit boleh tangan dulu ya. Oke. Ustazah, masa sih masuk lubang WC? Iya, bercanda saja. Ustazah, iya. Kalau lagi sholat teringat sesuatu, lalu kita menangis, apakah batal kita? Batal lah.
Batal lah. Maaf, kalau menangis tidak batal ya. Ustazah, mobil dipakai Grab kena zakat. Hasil dari Grabnya yang kena zakat ya. Oke, sehat ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, kalau Bang Semut ya, iya juga ya. Ustazah, cicil emas di Pegadaian boleh Kak? Jadi seperti pinjam uang, emasnya terima kalau udah lunas. Kredit emas kayak gitu. Selagi dia tidak denda, kalau teman-teman telat membayar, dan kalau teman-teman tidak bayar, tetap tidak sanggup lagi bayar, tetap dikasih seharga emas yang udah teman-teman bayar itu boleh. Dia kan gini guys, misalnya aku cicil emas ke sebuah instansi, aku nggak sebutlah namanya, mau Pegadaian mau apa. Kalau aku nggak sanggup, kalau aku telat bayar, dia nggak boleh kasih aku denda. Dimanapun aku ingin berhenti membayar, dia harus cairkan emas aku seharga yang aku bayar. Misalnya aku belinya 2 gram, lalu kemudian cuma sanggup bayar 1 gram, berhenti, dia harus kembalikan. Karena kalau tidak dia kembalikan itu riba, ya. Ustazah, iya, kalau mobil yang dirental dapat 1 bulan 3 juta, apakah wajib zakat? Coba lihat, ada penghasilan lain nggak Mbak? Kalau penghasilan mobil Mbak 3 juta, penghasilan lain 4 juta, jadi udah 7 juta. Kalau udah 7 juta, Mbak kenakan zakat. Pokoknya minimal total penghasilannya 7 juta. Oke, gitu ya. Oke, ya. Ustazah, zakat mal kata guru hanya sekali saja. Zakat mal yang mana dulu? Zakat mal itu banyak, zakat emas, zakat mal juga, zakat penghasilan, zakat mal juga, zakat uang tabungan, zakat mal juga, zakat pertanian, zakat mal juga, ya. Boleh aja Mbak Rona, ya. Kan gitu ya. Nah, ya. Ustazah, membayar zakat emas itu pakai harga yang sekarang. Misalnya nih, teman-teman punya 100 gram emas, 1 gramnya sekarang 1 juta, kali 100 berarti 100 juta, zakatkan 2.500.000. Apakah dalam bentuk emas atau dalam bentuk uang sama aja. Oke, gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Sholat sambil duduk gimana caranya Zah? Super gampang sekali. Teman-teman boleh selonjoran atau duduk di kursi atau bersila, tergantung teman-teman punya mau dan punya sakit ya. Nah, sholat dalam keadaan duduk itu kayak gini guys. Nah, ini kan teman-teman berdiri nih ya. Nah, ini kan berdiri nih. Nah, ini berdiri nih ya. Nah, ini berdirinya adalah kayak duduk. Nanti duduknya kayak duduk juga. Allahu Akbar, kan berdiri nih ya. Misalnya nih Allahu Akbar gitu ya. Nah, nanti rukuknya kayak gini guys. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah kayak gini guys. Nah, nanti sujudnya Allahu Akbar. Lebih rendah daripada rukuknya. Nanti duduk antara dua sujudnya Allahu Akbar. Seperti teman-teman dalam posisi berdiri ya. Oke ya. Ustazah, badan saya dilarang dokter kena air. Caranya mandi wajib untuk sholat gimana? Boleh tayamum bagi yang sakit. Ustazah, kalau umroh harus akikah ya? Nggak ada hubungannya Mbak. Akikah itu tugas orang tua Mbak. Umroh itu tugas kita ya. Oke, Ustazah, sebelah rumah mau Natal. Kalau kita perginya Isya, habis Isya boleh nggak? Pergi Natal, Natal nggak boleh pergi ya teman-teman ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, sholat witir 1 rakaat doang boleh nggak? Boleh. Aku jelasin witir sambil teman-teman share-share tautan tap-tap layarnya ya. Witir ini adalah sholat yang dilakukan di dalam dan di luar Ramadan. Di dalam dan di luar Ramadan. Nah, kalau taraweh kan dalam Ramadan aja. Kalau witir di luar Ramadan juga. Waktu witir ini adalah dari habis Isya sampai azan subuh. Dilakukan 1 rakaat boleh, 3 rakaat boleh. Kalau 1 rakaat sengaja aku sholat witir, 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lakukan cuma 1 rakaat, tapi karena dia rakaat ganjil, dianjurkan baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas setelah Al-Fatihah. Nah kemudian ada witir yang 3 rakaat. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Kalau witir dilakukan 3 rakaat, maka rakaat 2-nya tidak pakai tahiyat awal. Dan kemudian selanjutnya rakaat 1, 2, dan 3-nya pakai ayat pendek. Dan di rakaat ketiganya dianjurkan baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Witir itu boleh dikerjakan mepet azan subuh. Yang penting 1 malam cuman boleh 1 kali.
Tahajud boleh berkali-kali satu malam. Sholat taubat boleh berkali-kali satu malam. Witir cuman boleh satu kali. Apabila teman-teman udah habis isya, kemudian ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, lalu teman-teman witir, tengah malam mau tahajud boleh aja. Tapi jangan witir lagi. Itu beda dengan tahajud. Habis isya tidur, tahajud jam 10. Tidur lagi ingat masa lalu, tahajud lagi jam 12. Tidur lagi, tahajud lagi jam 2. Itu bisa. Tapi kalau witir tidak bisa. Witir cuman boleh satu kali saja. Oke? Nah, Ustazah, kalau udah pisah sama suami satu rumah, rujuk nikah lagi nggak? Kalau pisahnya belum 3 bulan, tidak perlu nikah. Hanya seperti orang yang berantem dan kangen-kangenan lagi. Tetapi kalau pisahnya udah lebih 3 bulan, maka harus nikah ulang. Ada wali, saksi, mahar, kemudian laki-laki wanita, kemudian ada ijab kabul. Ya, itu ya teman-teman ya. Jadi kalau udah lebih 3 bulan pisahnya, rujuknya harus nikah ulang. Tetapi kalau rujuknya adalah setelah dalam waktu 3 bulan, nah itu teman-teman tidak perlu nikah ulang ya. Sunnah qabliyah zuhur sama subuh sama aja. Seperti 2 rakaat. Semua sholat kalau 2 rakaat sama aja guys. Mau sholat apapun 2 rakaat sama. Sholat hajat 2 rakaat. Sholat tasbih, sholat taubat 2 rakaat. Qabliyah zuhur 2 rakaat. Ya, qabliyah subuh 2 rakaat. Sama aja caranya guys. Sama aja caranya ya. Oke. Ustazah, emas yang dipajak apakah wajib zakat? Selagi itu punya kita wajib zakat. Walaupun emas kita itu lagi digadaikan atau dipinjam orang, tetap dihitung dalam harta kita, aset kita. Oke, gitu ya. Ustazah, membayar zakat emas itu pakai harga yang harga sekarang, ya. Sama dengan meminjam uang kepada orang, kalau dalam bentuk emas diganti dengan harga yang sekarang. Oke. Ustazah, kalau sholat hajat 4 rakaat gimana caranya? Oke, sebentar, aku nggak terlalu cepat kan? Oke, enggak ya, aman ya. Aku akan jelaskan sholat sunnah itu kalau dilakukan 4 rakaat gimana caranya. Misalnya sholat duha mau langsung 4 rakaat. Misalnya sholat hajat mau langsung 4 rakaat. Oke, thank you ya. Misalnya sholat qabliyah zuhur mau langsung 4 rakaat. Misalnya sholat chatnya yang cepat ya Mbak Andung. Oh, orangnya enggak kan? Maksudnya aku enggak kan? Oke, jadi kalau sholat taubat maunya 4 rakaat, sholat hajat maunya 4 rakaat, qabliyah zuhur maunya 4 rakaat. Pokoknya kalau langsung 4 rakaat 1 kali salam itu bisa. Sengaja aku sholat sunat duha lah ya. Duha 4 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Kayak gitu kan. Nah, rakaat 1, 2, dan 3-nya langsung berdiri. Jadi kalau sholat sunnah 4 rakaat itu tidak boleh pakai tahiyat awal. Kalau zuhur kan pakai tahiyat awal tuh 4 rakaat. Kalau maghrib, kalau isya kan 4 rakaat pakai tahiyat awal kan. Kalau hajat, kalau sholat asar juga pakai tahiyat awal. Tapi kalau sholat sunnah, kalau mau 4 rakaat dia tidak pakai tahiyat awal. Dan rakaat 1, 2, 3, dan 4-nya baca ayat pendek. Rakaat 1, 2, 3, dan 4-nya baca ayat pendek. Oke? Gitu ya. Nah, itu kalau sholat sunnah. Kalau sholat wajib kan rakaat ketiga dan 4-nya nggak pakai ayat pendek kan. Oke, tapi tetap saran aku 2 aja lah ya kan. Oke, Ustazah, kalau suami cuma memberi nafkah makan aja nggak bisa. Nafkah kepada istri itu sandang, pangan, dan papan, makanan, pakaian yang layak, dan tempat tinggal yang layak ya. Ustazah, bolehkah suami zakat penghasilan untuk kakak ipar yang belum nikah, sakit-sakitan, dan yatim? Yatim nggak bisa, tapi kalau dia miskin bisa. Ya, dia miskin itu bisa. Iya kan? Nah gitu ya teman-temannya, kalau dia miskin itu bisa. Siap Mbak Joni, Pak Ahmad Gaib ya. Sholat 4 rakaat kayak tadi Mbak Istana ya. Boleh dilakukan 2 aja. Jadi gini aja lah guys, daripada teman-teman pusing-pusing lah. Ya, saran aku 2 rakaat aja. Toh itu 2 rakaat 2 aja. Misalnya 4 rakaat ya 2. Kalau mau 8 rakaat ya 2. Dia macam sholat subuh aja.
Oke, 2 rakaat aja lah. Toh Rasulullah sering kok melakukan sholat sunnah dua-dua. Jadi kalau mau 4 rakaat, dua-dua aja lah. Daripada pusing-pusing, nanti lupa pula rakaatnya. Kalau udah 4 itu kemungkinan lupa rakaat itu terlalu sering ya, terlalu besar kemungkinan ya kan. Dua-dua aja lah ya kan, simple daripada pusing-pusing ya kan. Nah, oke. Sholat witir sebelum tidur boleh, habis isya pun boleh sholat witir. Ya, habis isya witir, tengah malam tahajud masih boleh, tapi jangan witir lagi ya. Tiap hari nonton ceramah ustazah sambil masak. Ya, aku tahu, sambil masak, baring, jemur, ngantar anak sekolah, masih pakai daster, sebagian belum mandi, sebagian udah. Nah, kayak gitu guys. Ya, oke. Oke, Zah, saya sudah tinggal 2 tahun. Ditinggal 2 tahun. Apakah jatuh talak? Ditalak enggak? Kan gini guys, talak itu hanya terjadi karena 4 hal guys. Pertama, suaminya yang ngomong talak. Kedua, istrinya yang menggugat. Ketiga, salah satunya meninggal. Yang keempat, murtad. Nah, coba-coba keciduk ya. Betul kan? Ada yang pakai daster, ada yang belum mandi. Dari wajah-wajahnya belum mandi nampaknya nih. Oke, aku ulang ya si talak tadi. Teman-teman, aku jelasin pelan-pelan ya. Ustaz, jadi pertanyaannya bagus nih guys, kejadian kayak gini banyak nih masyarakat nih. Suaminya udah pergi 2 tahun. Apakah jatuh talak? Saya tanya, suaminya ninggalin kalimat talak enggak? Karena talak itu hanya terjadi dalam 4 hal. Pertama, suaminya ngomong talak. Kedua, istrinya yang menggugat. Ketiga, salah satunya meninggal. Yang keempat adalah salah satunya murtad. Kalau dia pergi gitu aja guys, lagi make up mah. Kalau suaminya pergi kayak gitu aja guys, tapi tidak meninggalkan kalimat talak, istrinya tidak menggugat, tidak murtad, tidak meninggal, tidak jatuh talak. Oke. Saya sudah sampai kantor, mantap. Nih banyak yang masih pakai daster mbak. Nih ku tengok-tengok ini ada yang sambil baring, sambil masak, sambil nyuci, handphonenya diletak, sambil masak bakwan, wala-bala. Nah, Ustaz tuh sambil rebahan. Pulang dari pasar, Masya Allah ya. Siap Kang Sarmi ya, jualan ayam, semoga jualannya laku, jaga warung, semoga laku-laku ya. Teman-teman sambil nyetrika, ya kan? Kemarin ada lagi yang bilang aku bawa HP ke toilet boleh nggak Ustazah sambil dengerin Ustazah? Berat kali pertanyaannya ya kan? Oke, siap ya. Ustazah, saya tidur habis sholat isya. Bangun jam 11, sholat tahajud, tidur lagi, bangun jam 3, sholat tahajud lagi. Gak apa-apa. Oke, sambil bersihin kamar mandi. Aduh, terbayang aku HP diletak sambil korek-korek kamar mandi. Ya. Jadi boleh. Habis isya teman-teman tidur gitu kan ya. Lalu kemudian teman-teman bangun, sholat tahajud, tidur lagi, tahajud lagi, nggak ada masalah. Oke? Nggak ada masalah ya. Ustazah, sholat sunnah apa bacaan yang pertama? Bebas aja ya. Zah, tiup lilin saat ulang tahun nggak bisa ya teman-teman ya. Karena tiup lilin itu adalah budaya, adalah agamanya orang non muslim ya. Mereka itu kalau dia meniup, kalau dia berdoa kepada Tuhannya, dia pakai lilin ya teman-teman. Jadi nggak boleh ulang tahun pakai lilin ya. Sambil jahit, sambil dengerin ustazah, ilmu dapat, jahit selesai. Mantap. Jemur dapat, jahit selesai. Kalau kemarin lucu pertanyaannya, boleh nggak sambil sholawat, dengerin ustazah, dan jemur pakaian? Oh itu makhluk sakti mandraguna itu. Dengerin ustazah, sholawat dalam hati, sambil jemur pakaian. Wah itu aku tak bisa jawab. Itu sakti mandraguna tuh. Kalah Spiderman tuh guys ya. Ustazah, 4 hal tadi tentang talak, bagaimana dalam buku nikah? Nafkah lahir batin tidak diberi walau, oke, bagus pertanyaannya. Ustazah, kalau cuma 4 hal tadi jatuh talak, terus kayak mana? Kan ada sikot taklid dalam buku nikah. Ketika seorang suami tidak menafkahi beberapa bulan berturut-turut, ingat mbak, kalau istri tidak ridho mbak. Kalau istri tidak ridho, dia menggugat, dia boleh menggugat. Masuk poin kedua, suami yang ngomong talak atau istri yang menggugat. Tapi kalau istrinya ridho nggak dinafkahi, tidak jatuh talak mbak. Dek, abang nggak nafkahi ya, iya bang. Abang di rumah aja lah baik-baik bang. Dek, abang nggak nafkahi ya, santai aja lah bang. Aku nggak perlu uang abang, yang penting waktu dan belahan jiwa abang untukku. Ridho dia, tidak jatuh talak mbak. Kecuali istrinya menggugat. Coba aja baca buku nikah, ada ujungnya itu. Ketika istri tidak ridho, baru dia menggugat. Dibolehkan dia menggugat.
Jadi salah satu hal yang dibolehkan perempuan menggugat adalah kalau dia melakukan kalau suaminya tidak menafkahi. Ya, saya janda ditinggal meninggal 17 tahun yang lalu. Apakah sodakoh apa-apa? Sodakoh terputus ya. Ustazah, aku live tiap hari Mbak Friski. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Iya, Ustazah baca Al-Quran apa harus pakai irama? Tentu tidak. Yang penting makharijul hurufnya tepat. Ya, Ustazah, iya, baca oke. Ustazah kalau dua-duanya kerja, uang belanja jarang dikasih. Itu gimana Ustazah? Intinya istrinya ridho nggak? Kalau istrinya ridho aman. Kalau nggak ridho ya minta teman-teman. Minta aja, itu hak teman-teman semuanya. Bang minta duit bang, kok minta terus? Itu hak aku bang. Siapa bilang Ustazah Nela bang? Mak mati kita guys. Jadi bilangnya baik-baik ya, minta itu hak kita. Ya melepaskan dia dari dosa dengan cara meminta ya. Ustazah, iya, mau belanja jika uang 2,5% dari hasil usaha diberikan untuk makan makanan keluarga. Nggak bisa, kecuali keluarganya miskin. Ingat, zakat yang 2,5%. Pengumuman zakat yang 2,5% dari hasil penghasilan teman-teman itu adalah hanya boleh ke orang-orang tertentu, misalnya orang fakir yang tidak bekerja, orang miskin, orang yang bekerja tapi nggak cukup uangnya. Makanya kemarin ada yang nanya guys, Ustazah boleh nggak zakat untuk THR? Nah sebenarnya boleh aja, tapi pasti nggak orang yang teman-teman kasih THR itu adalah orang miskin? Pasti nggak. Kalau dia bukan orang miskin nggak bisa guys. Orang-orang yang dikasih THR, kalau uang zakat kita mau kasih THR, dia mesti orang miskin ya. Oke ya. Ustazah, kalau istri lagi dalam rantau, suami tidak ngasih nafkah, hukumnya gimana? Selagi istrinya ridho, tidak jatuh talak ya. Ustazah kalau suaminya cuek, ya dia gini juga hidup tuh ya guys. Aku dakwah udah 20 tahun. Sebentar ada yang nanya, Ustazah kalau suaminya cerewet gimana? Terus aku tenangin nih. Terus ada yang bilang lagi, Ustazah kalau suaminya cuek gimana? Aku tenangin juga nih. Sekarang nih orang nih maunya suaminya cuek atau cerewet sih? Bingung juga ya. Tapi kalau dia cuek dengan nafkah, minta ya. Kalau dia sekedar banyak diam, yang penting dia bertanggung jawab, nggak apa-apa. Percayalah, banyak ngomong dia, pening juga nanti teman-teman ya. Ustazah, iya. Kalau suami sudah bilang kata cerai aja kita masing-masing. Apakah udah jatuh talak? Jatuh talak. Ya, jatuh talak ya. Jadi kalau dia bilang kita masing-masing jatuh talak, tapi boleh rujuk. Selama 3 bulan boleh rujuk. Kadang-kadang kan dia banyak gaya aja guys. Kita masing-masing aja lah, masing-masing betul pening juga dia. Yang penting baikan sebelum 3 bulan seperti orang yang bertengkar dan berdamai. Kayak gitu aja cara rujuknya sebelum 3 bulan ya. Ustazah mau kurban, uangnya dari arisan, boleh nggak masalah. Ustazah, kalau habis sholat isya terus witir, terus malam mau bangun tahajud, bisa nggak? Bisa mbak. Yang penting nggak bisa witir lagi, karena witir cuma boleh 1 kali. Zakat mal bisa nggak ditaruh ke masjid? Bisa mbak, tapi ada syaratnya mbak. Mbak pastikan bakul atau kotak amal masjid itu bertuliskan fakir miskin. Jangan mbak masukkan zakat ke kotak amal masjid tulisannya anak yatim. Nanti nggak sah mbak. Nanti dia serahkan ke anak yatim. Sementara anak yatim tidak boleh menerima zakat. Jadi pastikan bakul itu fakir miskin. Kalau aku boleh saran, cari saudara-saudara yang miskin. Entah sepupu kita, entah ponakan kita, entah tante kita yang miskin. Repeat zakat ke dia. Tiap bulan kasih aja ke dia. Misalnya 10 juta 250 ribu kan, tiap bulan kasih aja uang ke dia. Nah itu jauh lebih gampang daripada susah-susah cari orang susah di luar sana. Oke? Ya sama-sama, thank you juga yang sudah nemenin aku ya. Semoga bermanfaat dan betah belajar di akun ini ya. Ustazah kalau suami ngomong ke orang kalau suami udah pisah gimana? Bohong dia tapi tidak jatuh talak. Arti yang jatuh talak itu adalah bilang sama istriku aku nggak mau lagi sama dia. Itu baru jatuh talak ya. Oke, nanti aku jelaskan rojab ya Mbak Indrak Saspa ya, karena dijelaskan dari sekarang nanti jadi terlalu ngulang ya. Ustazah, zakat mal untuk pembangunan masjid nggak boleh guys. Perhatikan, zakat itu hanya boleh ke manusia.
Semua orang yang berhak menerima zakat itu manusia. Jadi nggak boleh zakat pembangunan pesantren, pembangunan masjid, itu namanya infak dan wakaf. Ya, kalau zakat itu hanya boleh ke manusia. Anak yatim nggak boleh diberikan zakat. Anak yatim itu sedekah. Ya, zakat fitrah nggak ada ke anak yatim. Ya, kalaupun ada di masjid-masjid itu santunan, itu sedekah. Ya, oke, keren Oma. Tapi keren Zah, tapi pertanyaan Oma nggak dijawab-jawab. Ya, maaf ya Oma nggak kebaca. Ya, Ustazah, iya. Oke, Purnama ya. Zakat profesi 2,5% itu minimal penghasilan 7 juta per bulan ya. Zakat penghasilan tuh pokoknya kalau teman-teman udah punya penghasilan per bulan 7 juta, keluarkan zakat 2,5%. Benar-benar bikin jelas, bikin paham Zah. Thank you ya. Semoga bermanfaat ya. Saya punya anak asuh, anak yatim. Saya kalau ada apa-apa suka marahin. Saran aku, kalaupun ke anak yatim, ke anak sendiri nggak bisa dengan marah. Ya, bahwa niat benar, cara juga harus benar. Nasihati saja dengan cara baik-baik ya, teman-teman ya. Makanya semoga kita bisa menjadi orang yang bisa menahan semuanya ya. Ustazah extension datang lagi nih ya. Kayaknya teman-teman banyak yang pakai extension ya. Jadi gini guys, aku ulang lagi ya. Kalau dia bisa dihapus itu boleh guys. Bedak dia bisa dihapus boleh. Lipstick dia bisa dihapus boleh. Ya, pensil alis dia bisa dihapus boleh. Blush on dia bisa dihapus boleh ya. Tetapi kalau dia lama kembalinya seperti semula gitu ya. Misalnya eyelash extension itu kan lama kembalinya. Itu syubhat, nggak boleh. Ya, atau kita misalnya pakai sulam alis, sulam bibir, itu dia juga banyak sekali lama kembalinya, itu tidak boleh gitu ya. Kemudian juga semacam pewarna rambut kalau dia bigen yang menutupi rambut itu adalah juga tidak dibolehkan ya. Jadi yang penting adalah dia kembali seperti semula itu boleh ya. Ustazah kalau salat duha niatnya iya, dua aja. Kalau sholat duha, dua aja ya. Ustazah, iya, pajak penghasilan dikeluarkan setiap bulan atau setahun sekali. Zakat bukan pajak ya. Kalau zakat penghasilan boleh dikeluarkan tiap bulan dan boleh dikeluarkan sekali setahun. Saran aku tiap bulan aja biar tidak terlalu, biar dia tidak terlalu ini ya. Namanya tuh berat ya. Ustazah, tiap sholat sunnah apakah harus ditutup witir? Tidak ya, tidak ada harus ya. Harus itu wajib dia ya. Berarti nutupin uban nggak boleh ya Zah, nggak usah ditutupin karena uban kita akan menyinari kita nanti di yaumil akhir ya. Macam aku tak ada yang menyinari aku di yaumil akhir karena belum ada uban. Nah, selamat buat teman-teman yang sudah uban, itu akan menjadi saksi dan bercahaya di yaumil akhir. So dijaga ubannya, dirawat baik-baik ya. Ustazah, apakah boleh sisa belanja buat bantu ortu? Tentu boleh ya. Oke, Ustazah, zakat 2,5% dicerahkan ke siapa? Ya ke fakir atau miskin. Fakir orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Oke. Ustazah, bolehkah suami istri menyusul suami yang merantau tanpa izin suami? Jangan, Mbak, ya, minta izin aja ya. Ustazah, bolehkah zakat penghasilan dikasih ke orang tua? Nggak boleh, karena orang tua itu tanggung jawab kita. Kalau mau ngasih ke orang tua, karena zakat nggak boleh ke orang tua. Kalau mau ngasih ke orang tua, niatkan sedekah aja. Oke. Nah, zakat uang dikasihkan ke pembantu rumah tangga, tergantung dia miskin nggak. Ciri-ciri miskin biasanya dia punya penghasilan tapi nggak cukup. Maka boleh teman-teman kasih zakat ke dia. Oke? Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Semoga betah belajar di kanal ini ya. Ustazah, kalau anak kita meninggal umur 30 tahun, apakah boleh ibunya berdoa? Boleh. Ya, bisa kirimkan Quran sampai hatam buat dia, bisa kirimkan Yasin buat dia, Al-Fatihah buat dia, bisa sholawat buat dia,
gitu ya. Nah itu bisa. Kalau mau tahu lebih lengkap apa yang dapat kita lakukan untuk orang meninggal, teman-teman boleh ke YouTube aku. Bahkan rekaman dari video tanya jawab ini aku sudah galerikan di YouTube aku. Jadi yang terlambat boleh subscribe YouTube-nya. Kita berteman di dua kanal ini sementara waktu, di TikTok dan YouTube-nya aku ya. Nama YouTube-nya aku namanya nama aku Ustazah Nela Luki dan gambarnya sama yang miring-miring itu. Oke? Ustazah, zakat penghasilan boleh ke anak yatim gak ya? Pengumuman zakat tidak boleh ke anak yatim, guys. Ya. Nah, ya. Jadi zakat itu hanya boleh ke fakir miskin, guys. Fakir orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup, guys, uangnya, guys. Ya. Nah, karena anak yatim itu tanggung jawab kita, dia nggak bisa kita berikan zakat. Sama dengan orang tua kita itu adalah tanggung jawab kita, maka dia tidak boleh kita berikan zakat ya. Oke, beruntung ada TikTok, ternyata yang ada yang banyak belum paham termasuk aku, Masya Allah. Semoga kita bisa belajar bersama ya. Aku di TikTok belum lagi 2 tahun, nanti Maret 2 tahun ya teman-teman ya. Masih baru banget aku di TikTok, semoga bermanfaat dan masih banyak yang belum TikTok ini aku. Ustazah, iya. Kalau zakat penghasilan dikasih emaknya anak yatim. Kalau emaknya miskin boleh ya. Kalau emaknya miskin tentu boleh ya. Ustazah, zakat penghasilan dikasih ke cucu boleh. Karena cucu bukan tanggung jawab kita. Dikasih sepupu, dikasih tante, dikasih ponakan boleh. Yang tidak boleh itu adalah dikasih ke orang tua kandung, anak kandung, atau anak yatim ya. Talak 3 boleh rujuk? Boleh. Syaratnya istri harus nikah dulu dengan orang lain. Setelah nikah tunggu diceraikan ya. Dan nikahnya dulu baru dia bisa rujuk dengan suaminya. Oke. Ustazah, zakat penghasilan apa boleh dikasih ke anak, nggak bisa ke anak yatim ya. Ustazah, kalau gaji 5 juta belum wajib zakat, belum cukup nisabnya, minimal 7 juta atau 8 juta ya. Nanti aku update lagi harga emas ya. Ustazah, tetangga nggak kerja, masih muda dan sehat, apakah termasuk fakir? Termasuk fakir teman-teman ya. Kita juga nggak boleh berburuk sangka dia nggak kerjanya karena males atau apapun. Tapi dia boleh dikasih ya. Ustazah, apa yang harus kita lakukan kalau kita selalu ingat dengan kata-kata orang yang menyakiti kita? Ingat kelebihannya ya, sesimpel itu. Ustazah, oke, boleh nggak dikasih ke orang fakir? Boleh ya. Oke, gitu ya. Ustazah, hukum untung dari jual emas nggak ada masalah. Hukum untung dari jual emas nggak ada masalah. Iya, sebenarnya jual emas itu bukan untungnya itu dia bisa mengalahkan, dia bisa menyamai inflasi. Untung juga tidak, cuman dia bisa setara dengan kenaikan harga barang ya. Ustazah, zikir sambil rebahan boleh enggak? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard ya. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring ya. Nah, itu dia ya. Jadi boleh aja zikir sambil baring, sambil selonjoran ya. Itu enggak ada masalah ya. Oke. Ustazah, saya baru belajar sholat, tapi tayat akhir saya belum hafal. Nggak apa-apa, pelan-pelan dihafal ya Mbak. Ustazah, zakat fitrah boleh dikasih ke anak ya? Nggak bisa. Zakat fitrah nggak boleh ke anak yatim. Zakat nggak boleh ke anak yatim ya. Berarti selama ini banyak yang ngasih zakat ke anak yatim ya? Oh ya udah, nggak apa-apa. Ke depan diperbaiki ya. Sama selama ini banyak yang sholat witirnya rupanya kayak sholat maghrib. Dia pakai tahiyat awal guys. Dan banyak yang sholat 2-4 rakaatnya kayak sholat zuhur. Dia pakai tahiyat awal guys. Ya nggak apa-apa. Kan dulu udah lewat ya. Yang lalu biar berlalu ya. Ke depan kita perbaiki ya. Aku baru tahu itu pun setelah aku masuk ke TikTok ya. Ternyata banyak sekali yang ngasih zakat ke anak yatim kayak gitu kan. Oke. Ustazah, iya sekarang sudah tahu ya, Masya Allah. Sekarang udah pinter-pinter ya. Oke, Ustazah, kakak ipar yang janda boleh nggak dikasih zakat? Kalau janda miskin boleh, janda kaya nggak bisa. Oke, Ustazah, iya. Gimana mengatasi iman yang turun? Al iman yazid wa yangkus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Turun tuh nggak apa-apa.
Ya iman turun tuh nggak ada masalah. Ya karena itu tabiinya sebuah iman itu memang naik dan turun. Caranya gimana? Kalau dia naik kerjakan, kalau dia turun paksakan ibadah. Ya tidak usah terlalu bersemangat. Aku juga sering males, sering futur. Bedanya tetap aku kerjain. Jadi ustazah gimana caranya biar semangat sholat duha? Nggak usah semangat, yang penting tetap kerjakan. Ustazah gimana caranya semangat tahajud? Nggak usah semangat-semangat, yang penting kerjakan. Semangat itu tidak lama menemani kita guys. Dia PHP, dia datang sebentar, pergi lama. Ya, nggak usahlah mengandalkan sesuatu pada semangat. Biasa-biasa aja lah, yang penting tetap kerjakan. Banyak yang nanya sama aku, Nel, kamu semangat kali bikin video TikTok. Enggak semangat-semangat banget, biasa aja aku. Yang penting tetap aku kerjakan. Pernah males enggak? Sering banget, cuman tetap dikerjakan. Ya kan? Banyak teman-temanku yang lihat konsisten banget kayak gitu ya, dakwahnya, aktivitasnya, kerjaannya. Dan kerjaan-kerjaan yang lain juga konsisten kata temanku. Kok nggak pernah malas? Sering aku malas kataku. Terus kok bisa jadi ya? Karena aku kerjain. Jadi aku itu nggak terlalu senang, terlalu bersemangat dalam hidup. Karena semangat itu sering meninggalkan aku. Dia nggak setia sama aku. Jadi tetap kerjain aja ya.